Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Nur Hidayanto dengan NIM 23090106 di kelas 1D dan berkuliah di Kampus Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang cara kerja ISP atau Internet Service Provider dalam mata kuliah Konsep Teknologi Informasi. Dan materi pembelajaran yang akan dibahas oleh saya, yang pertama yaitu apa itu ISP, dan yang kedua bagaimana cara kerja ISP, dan yang ketiga jenis dan contoh ISP. Kita masuk ke yang pertama dulu. Apa itu ISP? ISP atau penyedia jasa internet adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP merupakan perusahaan yang menawarkan jasa layanan kepada perseorangan, sekolah, kampus, perkantoran, dan masyarakat luas sehingga bisa terhubung ke jaringan internet. ISP memberikan layanan jaringan internet secara lokal maupun internasional, sehingga pengguna ISP dapat terhubung dengan baik ke jaringan internet yang luas. ISP memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyediakan jasa layanan kepada masyarakat. Dan yang kedua, menghubungkan pelanggan ke internet ke gateway terdekat. Ketiga, menyediakan modem. Keempat, menghubungkan pengguna ke layanan World Wide Web atau WWW. Dan kelima, memungkinkan pengguna untuk saling bertukar surat elektronik dengan menggunakan email. Keenam, memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan suara maupun video melalui jaringan internet. Ketujuh, sebagai perantara untuk terhubung ke jaringan internet. Dan yang terakhir, dapat melakukan proteksi dari penyebaran virus dengan memberikan sistem antivirus kepada pengguna. Dan yang kedua, bagaimana cara kerja ISP? Cara kerja ISP ada beberapa cara. Contohnya, infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan ISP memiliki jaringan yang terdiri dari server, router, kabel serat optik, dan perangkat keras lainnya. Mereka juga dapat menggunakan jaringan sewaan dari penyedia layanan lain. Kedua, koneksi ke internet backbone. ISP terhubung ke internet backbone melalui beberapa jalur koneksi tingkat tinggi. Internet backbone adalah jaringan pusat yang menghubungkan ISP besar dan pusat data. Ketiga, pelanggan akun. Pengguna yang ingin mengakses internet harus mendaftar untuk layanan dengan ISP dan memiliki akun. Mereka akan menerima alamat IP dan informasi login untuk mengakses internet. Dan yang keempat, pengaturan perangkat. Pengguna mengatur perangkat seperti komputer atau router untuk terhubung ke jaringan ISP. Mereka biasanya mengatur melalui kabel atau nirkabel. Dan yang kelima, permintaan akses. Ketika pengguna ingin mengakses internet, perangkat mereka mengirim permintaan ke ISP. Permintaan ini kemudian diteruskan melalui jaringan ISP ke internet backbone. Dan keenam, perutian data. Perutian data, ISP bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet. Mereka mengirim permintaan pengguna ke server web yang dituju dan mengembalikan data ke perangkat pengguna. Ketujuh, manajemen lalu lintas. ISP mengelola lalu lintas yang
masuk dan keluar dari jaringan mereka. Ini melibatkan kontrol lalu lintas, pengaturan kecepatan, dan keamanan. Dan yang ke-8, penagihan. ISP juga mengenakan biaya berdasarkan paket atau langganan yang dipilih oleh pelanggan. Dan yang terakhir, yang ke-9, dukungan pelanggan. ISP juga memberikan dukungan pelanggan jika ada masalah teknis atau masalah lainnya yang perlu diatasi. Dan kita masuk ke materi ketiga. Yang pertama, jenis-jenis ISP. Yang pertama, ada ISP kabel. ISP kabel menyediakan jasa akses internet melalui koneksi kabel koaksial. ISP kabel koaksial itu merupakan yang biasa sering untuk penyedia layanan TV kabel dan menawarkan internet berkecepatan tinggi melalui kabel yang sama. Dan yang kedua, ISP DSL atau Digital Subscriber Line. ISP DSL menggunakan jaringan telepon biasanya untuk mengirim data internet. Kecepatan internet DSL bervariasi tergantung pada jarak antara pelanggan dan pusat telepon. Dan yang ketiga, ISP serat optik. ISP serat optik menggunakan serat optik untuk mengirimkan data dengan kecepatan sangat tinggi. Ini adalah salah satu jenis ISP tercepat yang tersedia. Yang keempat, ISP nirkabel. ISP nirkabel atau biasa dikenal dengan WiFi menggunakan sinyal radio atau memberikan akses internet. Ini bisa berupa layanan WiFi publik atau layanan berlangganan seperti 4G atau 5G. Dan yang kelima, ISP satelit. ISP satelit menyediakan akses internet melalui satelit geostasioner. Ini sering digunakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau DSL. Dan yang keenam, ISP dial-up. Meskipun semakin jarang digunakan, ISP dial-up masih ada. Ini melibatkan penggunaan jaringan telepon tradisional untuk mengakses internet dengan kecepatan yang sangat lambat dibandingkan dengan teknologi modern. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ISP seluler. Beberapa penyedia layanan seluler juga menyediakan layanan internet. Ini melibatkan penggunaan jaringan seluler seperti 5G atau 4G untuk menghubungkan perangkat ke internet. Di setiap jenis ISP ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada lokasi geografis, kecepatan yang diinginkan, dan kebutuhan pengguna. Dan materi terakhir, contoh-contoh ISP. Seperti yang diketahui, ISP yang ada di Indonesia ada banyak. Saya ambil 8 contoh saja. Contohnya ada Bisnet, Telkom Indonesia, First Media, MNC Play, Dnet, G-Media, Padinet, dan Indosat Ooredoo. Dan sebelum saya akhiri, saya ada sedikit quotes untuk mengakhiri video ini. Quotesnya adalah, even if smoke were a risk to human life, we must remember that life in nature without technology is
will sell dead, atau ya di bahasa Indonesia kan, bahkan jika kabut asap merupakan risiko bagi kehidupan manusia, kita harus ingat bahwa kehidupan di alam tanpa teknologi adalah kematian yang besar. Dan quotes ini dari Ayn Rand. Dan cukup sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.